Mengutip sumber kekayaan Baim Wong dari aktor ke pebisnis sukses di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa sumber kekayaan yang menarik untuk diketahui tentang Baim Wong. 1. Karir akting yang cemerlang. Baim mulai karirnya sebagai aktor pada tahun 2022, membintangi sejumlah sinetron dan film. Seiring berjalannya waktu, dia semakin dikenal berkat penampilannya di berbagai judul seperti 7 Tanda Cinta, Dilema, dan Filosofi Kopi. Dengan perjalanan panjang di dunia akting, Baim Wong membangun fondasi yang kuat untuk karirnya di industri hiburan. 2. Tiger Wong Entertainment. Baim Wong mendirikan perusahaan bernama Tiger Wong Entertainment pada tahun 2020 yang berfokus pada industri hiburan dan mencakup berbagai sektor termasuk media, bisnis, dan afiliasi. Perusahaan ini telah menarik perhatian dengan mendapatkan investasi sebesar 1,5 triliun dari Adia Group. Tiger Wong Entertainment juga memiliki lini bisnis seperti Tiger Wong Export dan Lumiere Studio yang berfokus pada produksi animasi 3D. Di samping itu, Baim juga menjabat sebagai Presiden Klub Satria Muda Pertamina, salah satu tim basket terkemuka di Indonesia. 3. Kanal YouTube yang populer. Baim Wong aktif di platform YouTube di mana ia membangun kanal bernama Baim Paula bersama mantan istrinya Paula Verhoeven. Sejak diluncurkan pada 2016, kanal ini telah mengumpulkan lebih dari 21,3 juta subscriber dan lebih dari 4,6 miliar views. Dengan lebih dari 2.400 video yang diunggah, Baim dan Paula tentunya meraih pendapatan yang signifikan dari iklan dan endorsement. Nomor 4. Bisnis kuliner yang beragam. Kekayaan Baim Wong juga bersumber dari berbagai bisnis kuliner yang dia dirikan seperti Donati, Ayam Gebuk Bapau, Wong Potato, dan Sate Celup. Bisnis-bisnis ini tersebar di Jabodetabek dan berbagai daerah lain di Indonesia, menunjukkan keberagaman dan inovasi Baim di industri kuliner. Nomor 5. Sepeda motor listrik Tiger Wong Motor. Di bidang otomotif, Baim meluncurkan Tiger Wong Motor atau TWM, sepeda motor listrik yang resmi diperkenalkan pada Juli 2024. Dengan harga mulai dari 3,9 juta rupiah hingga 5,9 juta rupiah, produk ini dapat dibeli secara online, menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan tren pasar saat ini. Nomor 6. Tiger Wong Agency. Baim juga mengelola Tiger Wong Agency, sebuah agensi kreator konten yang menyediakan layanan seperti streaming TikTok dan pemasaran brand. Agensi ini bertujuan untuk mendukung para kreator konten agar lebih sukses di dunia digital. Dengan berbagai sumber kekayaan yang berasal dari karir akting, bisnis kuliner, kreator konten, dan agensi, Baim Wong telah membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekedar aktor. Baru kerja beberapa bulan, TKW asal Indonesia ini lahiran di kasur majikan. Sebuah keluarga di Hsinchu, Taiwan Utara terkejut setelah mendapati bahwa pembantu rumah tangga asal Indonesia yang mereka pekerjakan ternyata hamil dan bahkan melahirkan di tempat tidur nenek mereka. Keluarga ini mengungkapkan pengalaman tak terduga tersebut melalui media sosial, menjelaskan bagaimana mereka tidak pernah menyadari bahwa pembantu yang bertugas merawat nenek mereka sedang hamil. Menurut laporan South China Morning Post, pada Senin 14 Oktober 2024, kejadian tersebut terungkap pada 11 September ketika keluarga tersebut membagikan rekaman kamera CCTV di media sosial. Rekaman itu memperlihatkan detik-detik di mana pembantu melahirkan bayi di atas tempat tidur nenek yang tengah duduk di kursi roda. Nenek itu tidak menyadari apa yang terjadi hingga mendengar tangisan bayi yang baru lahir. Keluarga tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak pernah menduga pembantunya ternyata sedang mengandung, apalagi hingga melahirkan di rumah mereka. Mereka menyebut bahwa pekerja tersebut mengenakan pakaian longgar untuk menyembunyikan kehamilannya. Selain itu, undang-undang di Taiwan tidak mewajibkan tes kehamilan sebelum mempekerjakan pekerja migran, sehingga hal ini luput dari perhatian mereka. Seperti diketahui bahwa pekerja asal Indonesia yang tidak disebutkan namanya ini diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum datang ke Taiwan. Namun ia dilaporkan menggunakan dokumen medis milik temannya untuk lolos dari pemeriksaan imigrasi sehingga status kesehatannya yang sebenarnya tidak terdeteksi. Setelah insiden tersebut, keluarga ini mengeluh bahwa mereka harus merawat pekerja dan bayinya. Berdasarkan peraturan lokal, majikan di Taiwan yang memecat pekerja hamil atau pekerja yang baru saja melahirkan dapat dikenakan denda hingga 1,5 juta New Taiwan Dollar atau sekitar 723 juta rupiah. Selain itu, majikan yang melanggar aturan ini akan kehilangan hak untuk mempekerjakan pekerja migran baru selama 2 tahun. Kisah ini tentu segera menarik perhatian publik, memicu pandangan dan penilaian netizen di media sosial. Beberapa netizen menilai bahwa kebijakan ini tidak adil bagi pihak majikan dalam kasus seperti ini. Saya mengerti mengapa majikan tidak boleh memecat pekerja hamil atau ibu baru, tetapi dalam situasi ini jelas tidak adil bagi majikan, tulis seorang pengguna media sosial.